Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Arya Ramadan dengan NPM 250101020026. Di sini saya akan mempresentasikan tugas atau UTS mata kuliah Bisnis Intelijen, yaitu perancangan penerapan bisnis intelijen. Di sini ada model bisnis dan diagram cara kerja sistem informasi. Model bisnis yang dipilih sebagai studi penerapan adalah sistem retail minimarket modern. Sistem informasi yang berjalan mengintegrasikan modul point of sales atau POS, inventory management, dan customer relationship management atau CRM. Di sini ada flowchart diagramnya. Di slide berikutnya saya akan menjelaskan dalam flowchart tersebut. Penjelasan proses bisnis utama. Yang pertama adalah proses transaksi dengan customer. Konsumen membawa barang belanjaan ke meja kasir. Staf memindai atau men-scan barcode barang menggunakan perangkat keras yang terhubung ke sistem POS. Sistem membaca data harga dari database, menjumlahkan total nominal belanja, menghitung pajak atau diskon, dan memproses pembayaran tunai, kris, atau debit. Begitu transaksi berhasil, struk fisik dicetak dan sistem otomatis memotong jumlah stok barang di database secara real time. Proses produksi, karena entitas bisnis bergerak di bidang retail, proses produksi diartikan sebagai aktivitas pengemasan paket promo gabungan atau bundling produk, dan tata letak penempatan barang atau shelving. Staf memanfaatkan data dari sistem informasi untuk melihat produk yang memiliki masa kadaluarsa pendek, lalu memproduksinya kembali menjadi paket promosi. Yang ketiga adalah proses distribusi. Proses ini mengatur alur masuknya barang dari pihak ketiga. Ketika kuantitas stok di database inventaris menyentuh batas minimum, sistem otomatis memicu pembuatan dokumen purchase order atau PO yang dikirim ke gudang pusat atau pemasok, itu supplier. Pemasok kemudian mendistribusikan produk menggunakan armada logistik menuju toko. Saat barang datang, staf mencocokkan fisik barang menggunakan pemindai untuk memperbarui stok gudang. Yang keempat adalah proses layanan konsumen. Layanan pelanggan dikelola melalui modul Consumer Relationship Management atau CRM berbasis keanggotaan member card. Saat membayar kasir, pelanggan menyebutkan nomor telepon untuk mengumpulkan poin belanja yang nantinya bisa ditukarkan dengan voucher. Selain itu, jika terjadi komplain barang rusak, sistem informasi memungkinkan kasir melacak riwayat nota belanja konsumen guna memvalidasi proses retur barang. Di sini ada rancangan penerapan visualisasi informasi atau dashboard report. Sebagai solusi inovatif, diusulkan sebuah ide konsep eksekutif dashboard report terintegrasi yang menyatukan liuran dari seluruh proses bisnis di atas ke dalam 3 panel visual utama. Yaitu yang pertama adalah visualisasi laporan keuangan, menyajikan grafik garis tren omset penjualan harian, diagram lingkaran, pie chart, mengenai metode pembayaran yang paling sering digunakan konsumen, serta indikator angka rata-rata nominal belanja per struk. Yang kedua adalah visualisasi laporan inventaris dan logistik. Menampilkan tabel interaktif produk kategori fast moving atau paling laris versus slow moving, tertahan di gudang. Grafik batang estimasi masa kadaluarsa barang, serta indikator warna otomatis merah artinya stok habis, hijau adalah stok aman untuk mempermudah pemesanan ulang. Yang ketiga adalah visualisasi laporan pelanggan, menampilkan peta panas atau heat map, jam-jam terpadat kunjungan konsumen ke toko, kurva pertumbuhan jumlah member baru, serta grafik batang kategori keluhan atau retur barang tertinggi. Di sini ada metode report dan visualization.
Metode visualisasi informasi yang diusulkan memiliki keunggulan strategis sebagai berikut. Yang pertama adalah pengambilan keputusan berbasis data secara real time. Manajemen tidak perlu lagi menunggu laporan manual di akhir bulan. Melalui dashboard ini, pemilik bisnis bisa langsung melihat penurunan atau kenaikan profit hari itu juga dan mengambil tindakan preventif dengan cepat. Yang kedua adalah penerapan market basket analysis. Mengikuti rekomendasi ilmiah pada jurnal, dashboard ini mampu memvisualisasikan aturan asosiasi belanja konsumen. Pemilik toko bisa mengetahui produk apa saja yang sering dibeli secara bersamaan oleh pelanggan. Salah satunya, konsumen membeli roti biasanya juga membeli selai. Informasi visual ini unggul dalam membantu penataan letak rak produk agar penjualan semakin meningkat. Yang ketiga adalah optimasi alokasi sumber daya manusia. Dengan adanya grafik analis di jam sibuk, manajemen dapat dengan mudah mengatur jadwal shift kerja secara efektif, seperti penambahan jumlah kasir pada jam sibuk dan memindahkan ke bagian gudang saat toko sedang sepi. Referensi jurnal ilmiah acuan dengan Theo S. DKK dan kawan-kawan, yaitu Application of Business Intelligence Dashboard for Operation Decision Making in Retail Enterprise, Journal of Business and Information System. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan.